Yang mana Bapak Ibu? Apakah ceramah bervariasi, diskusi interaktif, demonstrasi, resitasi, atau karya wisata? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan informasi terkait soal dan pembahasan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, masih IP pedagogik ya. Ini adalah bagian kedua, melanjutkan di video sebelumnya. Nah, kita langsung saja. Seperti apa pembahasannya? Nomor 1, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah apakah cybernetik, behavioristik, kognitif, humanistik, atau konstruktivisme. Nah, ini masih materi tentang teori pembelajaran ya, teori belajar. Yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya yang tepat adalah humanistik ya. Jadi humanistik itu teori belajar yang mengutamakan proses bukan pada hasil, memanusiakan manusia sehingga mampu memahami diri dan lingkungan. Nah, jadi kalau humanistik kata kuncinya memanusiakan manusia ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat dalam apakah silabus atau RPP atau silabus dan RPP atau DSKL atau yang E-nya P5. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Ya, dimuat di RPP ya. Jadi sudah jelas ya. Untuk tujuan pembelajaran itu termuat di RPP. Oke, kita lanjut. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah model yang mana Bapak Ibu? Model pembelajaran role playing, ini kurang tepat, ini bermain peran. Inquiry, menemukan. Problem solving, pemecahan masalah. Oke, masuk. Kita lihat yuk, picture and picture, kurang tepat. Discovery learning juga. Jadi jawabannya yang D ya. Problem solving itu melatih peserta didik menghadapi masalah perorangan atau kelompok untuk dipecahkan baik secara sendiri maupun bersama dalam kelompok. Dia ini hampir mirip ya dengan PBL, tapi tetap ada perbedaannya pada prosesnya. Oke, nomor 4. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah faktor yang penting dipertimbangkan guru apa dalam melaksanakan model pembelajaran diskusi ya, problem solving tadi, metode diskusi. Faktor apa Bapak Ibu? Apakah A, waktu yang tersedia, B, rumusan masalah yang harus didiskusikan, C, jumlah peserta didik, D, motivasi belajar siswa, E, media yang digunakan.
Ya, jawaban yang paling tepat tentu yang B ya. Jadi kita harus mempertimbangkan apa topik, tema terkait pemecahan masalah yang nantinya harus didiskusikan. Oke, berikut. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Pak Niko selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Nah, jadi dalam kriteria pemilihan materi itu ada 5 ya, 5 macam sesuai dengan opsinya itu. Nah, pernyataan dalam soal nomor 5 ini masuk dalam kriteria pemilihan materi yang mana Bapak Ibu? Apakah sahih, kebermanfaatan, layak dipelajari, menarik minat, atau tingkat kepentingan? Ya, kata kuncinya di sini adalah memilih atau menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, lalu memberikan kontribusi. Ya, jawabannya sahih ya, atau valid. Oke, lanjut. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. D. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. E. Memarahi siswa tersebut. Jawaban yang mana Bapak Ibu paling tepat jika ada peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan? Ya, jawabannya A ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa yang lainnya, itu merupakan sebagai wujud atau bentuk penghormatan kita dalam hak asasi manusia ya. Kita harus bisa memahami bahwa karakter siswa itu beragam. Nah, kita berikan kesempatan pada siswa yang lain. Pasti ada yang bisa menjawab, minimal mendekati. Oke, 7. Metode pembelajaran di mana peserta didik diminta untuk menuliskan kembali intisari dari materi yang sudah dipelajari dalam bentuk resume adalah metode belajar yang mana Bapak Ibu? Apakah ceramah bervariasi, diskusi interaktif, demonstrasi, resitasi, atau karya wisata? Ya, jawaban yang paling tepat adalah resitasi. Kata kuncinya di situ adalah membuat resume ya, menuliskan kembali. Nah, dalam bentuk resume itu disebut dengan metode belajar resitasi. Oke, lanjut 8. Masih metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berbagi gagasan serta pengalaman secara bebas adalah metode belajar. Masih ya, berkaitan dengan metode pembelajaran. Ya, kata kuncinya berbagi gagasan, pengalaman secara bebas. Ya, ini mudah ya Bapak Ibu, jawabannya adalah diskusi interaktif ya. Nah, jadi diskusi ini merupakan metode pembelajaran yang erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah secara berkelompok melalui tukar-menukar informasi yang dituangkan dalam ide atau gagasan atau pendapat dari setiap individu yang nanti pada puncaknya itu akan diambil suatu kesimpulan. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, perhatikan indikator berikut. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator tersebut dirancang agar sesuai dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila, yakni
menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdiskusi saat penilaian harian. Ini kurang tepat karena diskusinya bagus, tapi pada saat penilaian harian, nah timingnya kurang tepat. Jadi A salah. B, ikut gotong royong ketika ditugaskan guru. Nah, gotong royongnya juga bagus, tapi ini jika ditugaskan guru. Nah, jadi kurang tepat. Kemudian respect atau menghormati atau menghargai kepada teman yang seiman yang sedang berdoa. Nah, ini kurang tepat karena hanya teman seiman. Oke, D, respect kepada teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini masuk. Kita lihat yang E, membaca di perpustakaan sambil bersenda gurau. Nah, ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah D ya. Oke. Kita lanjut nomor 10. Seorang guru perokok mulai membiasakan diri untuk tidak merokok pada saat di sekolah. Domain atau ranah pengembangan diri guru tersebut adalah, nah ini berkaitan dengan kompetisi guru, yaitu ada 4 ya. Berarti salah satunya jelas salah. Tapi pertanyaan di sini sesuai dengan pernyataan seorang guru perokok mulai membiasakan diri untuk tidak merokok pada saat di sekolah. Nah, masuk ke ranah yang mana, Bapak Ibu? Apakah kepribadian, kompetisi profesional, sosial, pedagogik, atau religius? Yang E sudah pasti salah ya Bapak Ibu, karena kompetisi guru itu hanya ada 4 ya. Jawabannya yang mana? Sosial salah, pedagogik juga salah. Oke, antara A dengan B. Masuk ke kepribadian Bapak Ibu ya, jawabannya A karena berhubungan dengan karakter personal seorang guru seperti dewasa, arif, teladan, bijaksana, berakhlak mulia, dan seterusnya. Kalau profesional itu berkaitan dengan kemampuan profesi ya, bidang menguasai materi, itu salah satu contohnya. Oke, baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat.